Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nur Syifa Amalia dengan NIM 192231066. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kebutuhan gizi dengan menggunakan metode Weighed Food Record. Konsumsi pangan merupakan faktor penting dalam menentukan status gizi dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat salah satu metode survei konsumsi pangan yang banyak digunakan adalah Weight Food Record atau WFR, yaitu pencatatan makanan dan minuman secara prospektif dengan menimbang seluruh sajian dan sisa makanan yang dikonsumsi oleh responden. Keunggulan metode ini terletak pada tingkat akurasinya yang tinggi dalam memperkirakan asupan energi dan zat gizi karena menggunakan penimbangan langsung. Sedangkan keterbatasannya memerlukan kedisiplinan tinggi dan waktu yang lebih lama, serta sulit diterapkan untuk makanan yang dikonsumsi di luar rumah. Adapun rumusan masalah dari praktikum ini yaitu yang pertama, bagaimana hasil pencatatan konsumsi pangan individu dan kelompok menggunakan metode WFR. Kemudian, bagaimana gambaran asupan energi zat gizi makro dan zat gizi mikro yang diperoleh responden dan kelompok berdasarkan metode WFR. Bagaimana perbandingan zat gizi responden dan kelompok dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Kemudian, apa kelebihan dan kekurangan metode WFR dalam praktik survei konsumsi pangan. Metode WFR atau yang sering disebut food weighing method merupakan metode penilaian konsumsi pangan secara perspektif, di mana seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi ditimbang terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, serta sisa makanan ditimbang kembali setelah dikonsumsi. Berikut merupakan biodata responden pada metode WFR ini, di mana responden berusia 21 tahun dengan berat badan 54 kg dan tinggi badan 158 cm, diukur pada 3 hari yaitu Selasa, Kamis, dan Sabtu. Berikut merupakan formulir WFR yang diisi responden. Dipaparkan pada hari Selasa pada tanggal 18 Oktober 2025, di mana responden mengonsumsi beberapa makanan dan minuman seperti air putih, nasi, ayam geprek, jus alpukat, dan lain-lain. Kemudian dilakukan perhitungan total asupan gizi responden di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dan dirata-ratakan asupan gizi harian responden dengan rata-rata energi 914 kilokalori, karbohidrat 114,4 gram, lemak 36,2 gram, protein 31,7 gram, zat besi dan mikronutrien lainnya tercantum. Seperti halnya pada praktikum EFR, dilakukan analisis kebutuhan energi responden dengan melakukan perhitungan IMT responden, perhitungan BMR responden dengan menggunakan rumus Harris-Benedict, kemudian dilakukan perhitungan SDA responden, perhitungan energi aktivitas fisik responden, kemudian dilakukan perhitungan pemenuhan energi responden, di mana energi aktivitas fisik yaitu 2328 kilokalori, energi intake sebanyak 914 dan WNPG persen sebanyak 39% yang dikategorikan defisit berat. Kemudian berikut merupakan analisis kandungan gizi responden baik kandungan gizi makro maupun mikro. Untuk kandungan gizi makro, karbohidrat memenuhi 20% dari AKG, di mana itu merupakan kategori belum memenuhi atau kurang. Protein sebanyak 6% dari AKG yang belum memenuhi atau kurang, dan lemak 5% dari AKG yang belum memenuhi atau kurang. Sedangkan semua kandungan gizi mikro juga belum memenuhi persentase AKG. Kemudian dilakukan validitas data asupan energi responden menggunakan Goldberg Cut-Off, di mana dihitung menggunakan perbandingan antara energi intake per BMR responden, di mana menghasilkan angka 0,7 yang di bawah rentang cut-off 1,1 sampai 2,4, di mana membuktikan bahwa metode ini merupakan under-reporting. Selain itu, dilakukan pula perhitungan rata-rata asupan gizi harian kelompok sebanyak 16 orang yang tercantum sebagai berikut. Pada data kelompok, dilakukan pula analisis kandungan gizi responden baik gizi makro maupun mikro, di mana dihasilkan bahwa makronutrien pada kategori kelompok semuanya belum memenuhi
persentase AKG. Begitu pula untuk gizi mikro rata-rata belum memenuhi, namun di bagian natrium sudah memenuhi 107% AKG dan bagian vitamin A 122% AKG dengan kategori melebihi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode WFR ini, metode WFR memiliki keunggulan utama dalam hal ketepatan dan keandalan data karena seluruh makanan dan minuman ditimbang sebelum dan sesudah dikonsumsi. Pendekatan ini menghasilkan data yang objektif, bebas dari kesalahan estimasi porsi, serta meminimalkan recall bias dan omission error. WFR juga dianggap sebagai gold standar dalam survei konsumsi pangan dan sering digunakan untuk memvalidasi metode lain seperti EFR dan 24-hour food recall. Keakuratannya menjadi metode ini sangat sesuai dengan penelitian metabolik, klinis maupun intervensi gizi yang membutuhkan ketelitian tinggi. Namun, WFR memiliki sejumlah keterbatasan, seperti pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama, tenaga, serta peralatan yang presisi, sehingga dapat menjadi beban bagi responden. Pencatatan yang intensif juga berpotensi menimbulkan reactivity bias, yaitu perubahan perilaku makan karena responden sadar sedang diamati. Sebagai kesimpulan, praktikum WFR selama 3 hari menunjukkan bahwa baik individu maupun kelompok memiliki asupan energi dan zat gizi yang belum mencukupi. Responden individu Rana Akila Putri dengan usia 21 tahun dan IMT 22,8 kg per meter kuadrat memiliki rata-rata asupan energi 914 kilokalori per hari yang hanya memenuhi 39% kebutuhan yang tergolong defisit berat dengan asupan karbohidrat, protein, dan lemak di bawah rekomendasi. Zat gizi mikro seperti zat besi, kalsium, zinc, natrium, dan vitamin C juga rendah. Pada tingkat kelompok, rata-rata asupan energi 1.275 kilokalori per hari atau sekitar 45-60% kebutuhan menunjukkan pola serupa dengan defisit zat gizi makro dan mikronutrien serta konsumsi gula sederhana yang tinggi. Secara keseluruhan, hasil praktikum menggambarkan pola makan yang belum seimbang dan berpotensi menurunkan daya tahan serta fungsi metabolik jika berlangsung jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.